Melalui ini, itu juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan besar mereka juga berada di pavilion iblis hitam. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera berencana untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli telah berkumpul seperti awan di dalam kota Kaisar Hitam. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi kuno ini. Oleh karena itu, menjaga profil tetap rendah adalah hal yang baik. Selain itu, jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan dapat memberikan bantuan yang tidak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar yang didengar Xiao Yan saat dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sepertinya benda ini adalah iklan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selain Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, kebanyakan orang tahu bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam pelelangan skala besar ini. Sebagian besar nada orang dipenuhi dengan panas yang membara ketika mereka menyebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, apalagi objek spiritual alami, hati Bodhisattva. Hanya air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang sederhana dapat menyebabkan cukup banyak orang menjadi cemburu. Bagaimanapun, selama seseorang mengkonsumsi hal ini, seseorang akan dapat meningkatkan konstitusinya. Perbaikan konstitusi ini memiliki daya pikat yang cukup besar bagi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Xiao Yan sudah mencapai titik di mana tidak perlu ada perbaikan. Sepertinya kami sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama sangat umum di sini. Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Zuyan. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam, hanya untuk menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh Bodhisattva di tempat ini. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia langsung berkata, masih ada 3 hari sampai pelelangan dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak faksi dan ahli yang bergegas ke kota Kaisar Hitam selama 3 hari ini. Wilayah sudut hitam, ini bukanlah tempat yang dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Chuyun atau Kekaisaran Jiama. Jumlah ahli sangat jauh. Xiao Yan mengangguk. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Douqi. Karena suasana khusus di tempat ini, barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Benda-benda itu akan sulit dilelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk bertukar hal-hal seperti itu, wilayah sudut hitam, ini secara alami bukanlah yang dapat dibandingkan dengan daerah-daerah di dekat daerah terpencil seperti Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun. Ayo pergi, ini sudah larut. Kami akan istirahat untuk 1 malam. Besok, saya akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita ambil. Jika tidak, apa yang akan kami gunakan untuk bersaing dengan orang-orang di lelang itu? Mata Xiao Yan menyapu ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan sambil tersenyum kepada mereka. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau balau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh niat buruk berjalan ke arah mereka dengan cara yang ganas. Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik pria-pria besar itu hanya untuk menemukan tato serigala. Dia sedikit terkejut. Tampaknya 10 lebih orang yang dia habisi secara acak di pintu masuk kota juga memiliki tanda semacam ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara sembarangan. Xiao Yan mengangguk. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang saat mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli dalam pavilion Kaisar Hitam ini. Itu adalah hal yang baik untuk tetap rendah hati. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus untuk membunuh parti utama dan membungkam yang lain.
Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari orang-orang di aula. Beberapa langsung mengeluarkan napas terkejut. Apa? Tidak disangka bahwa bahkan Kuisha dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada desas-desus bahwa bintang 1 Do Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Geng Kui Wolf semuanya kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, tapi sepertinya dia akan mengalami kesulitan hari ini. Pria bertelanjang dada besar yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Bang! Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu beterbangan. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat murung. Matanya seperti pisau saat mereka menyapu Xiao Yan sebelum suara padat bergema di wilayah aula ini. Bajingan kecil. Apakah Anda orang yang membunuh seseorang dari Kui Wolf Gang saya di pintu masuk kota? Meja itu pecah dan kayu beterbangan ke segala arah. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun. Tangannya masih memegang cangkir teh, bertindak seperti permukaan danau yang tenang bahkan tanpa sedikit pun riak. Xiao Yan mengangkat matanya ke wajah pria parubaya yang tampak galak. Dia melirik yang terakhir dan perlahan menjawab, mereka hanyalah beberapa ampas. Tidak ada yang membunuh mereka. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan langsung mengakui masalah tersebut. Hati mereka segera tiba-tiba mengerti. Tampaknya anak muda ini bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia akan menjadi bodoh karena cukup berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempat ini. Kilatan sengit di mata pria bertelanjang dada itu segera melonjak saat mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Mata mereka menunjukkan kebiadaban saat mereka menatap Xiao Yan. Dari kelihatannya, tampaknya mereka akan meretas yang terakhir menjadi beberapa bagian selama pria parubaya memberi perintah. Bocah, kamu benar-benar angkuh. Seperti yang Anda katakan. Kebanyakan dari orang-orang dengan kekuatan rendah itu adalah ampas dan membunuh mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya, ada keponakan saya yang mengecewakan di antara kelompok ampas itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana menyelesaikan masalah ini? Wajah pria parubaya itu bergetar saat dia berbicara dengan suara padat dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit saat mendengar ini. Dia segera menyesap lembut dari cangkir tehnya di depan semua orang dan dengan lemah menjawab, bahkan jika saya tahu sebelumnya, saya pasti tidak akan menahan diri. Semua orang di sekitarnya membuat keributan mendengar kata-kata Xiao Yan. Pada saat yang sama, kata-katanya menyebabkan ekspresi pria parubaya di depannya ini menjadi suram. Dalam amukan manusia, dia lambat laun menjadi lebih tenang. Dengan tetap tenang dalam situasi seperti itu, pria itu berpikir bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat besar, atau ada faksi besar di belakangnya. Pria parubaya menekan gelombang niat membunuh di dalam hatinya saat pikiran ini muncul. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan dan dia berbicara dengan suara gelap dan dingin, pemimpin geng Kuisha dari geng Serigala Kui. Bocah, jika kamu bisa menunjukkan padaku faksi di belakangmu yang bahkan aku takuti, aku akan menelan kerugian ini sendiri. Tidak perlu menyelidiki. Tenang, kita bertiga sendirian dan tidak ada faksi di belakang kita. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengar kata-katanya. Tawa segera meledak dari aula besar saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Sudut mulut Kuisha berkedut di bawah tawa mengejek semacam ini, niat membunuh di matanya melonjak. Ci. Tubuh Kuisha tiba-tiba bergerak saat niat membunuh di hatinya melonjak. Dia mengangkat kaki kanannya dan membentuk-bentuk setengah berputar di udara. Kaki kanannya membawa angin kencang saat merobek udara. Itu dengan keras menabrak kepala Xiao Yan dengan cara yang marah. Sikap Kuisha yang kejam ini, di mana dia menyerang sesuka hatinya, menyebabkan cukup banyak orang berseru. Itu memang rumor yang beredar. Dia adalah penggiling daging yang teliti. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya saat menghadapi serangan sengit dari Kuisha. Tangan kanannya dengan lembut terayun keluar dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisha.
Sebuah ledakan rendah terdengar dan riak angin menyebar, menyebabkan meja di sekitarnya meledak terpisah. Tangan dan kaki terpisah saat bersentuhan. Tubuh Xiao Yan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, kursi yang dia duduki tiba-tiba hancur menjadi bubuk. Di sisi lain, Kuisa mundur beberapa langkah berat. Kekuatan kedua belah pihak segera terlihat setelah pertukaran singkat ini. Bocah ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang? Pertukaran singkat ini telah mengekspos kekuatan Xiao Yan. Benang kejutan melonjak di semua mata di aula. Bukan karena tidak ada ahli Dou Huang di wilayah sudut hitam. Hanya saja hampir tidak ada yang semudah Xiao Yan. Biasanya berbicara, yang sebelumnya mencapai kelas Dou Huang, semakin besar bakat dan potensi pelatihan orang itu. Orang bermata tajam akan tahu bahwa untuk seseorang seusia Xiao Yan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi elit Dou Zong di masa depan jika dia diberi cukup waktu. Jika dia diberkati dengan keberuntungan yang cukup, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang elit Dou Zun. Wajah Kuisa, yang telah menstabilkan tubuhnya, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan menjadi ahli Dou Huang di kelas yang sama dengannya. Selain itu, dari pertukaran sebelumnya, tampaknya level Xiao Yan bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Kuisa mengalami kesulitan merasakan kekuatan sejati Xiao Yan mengingat kekuatan bintang 3 Dou Huang miliknya. Itu karena kelasnya yang menyebabkan dia menjadi sombong dengan kata-kata sebelumnya. Aku benar-benar buta kali ini, Kuisa menghirup udara dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, baskom berisi air dingin telah memercik niat membunuh yang telah memenuhi hatinya. Ketika dia menerima berita itu sebelumnya, dia diliputi oleh amarah dan memimpin orang-orangnya tanpa memikirkannya lagi. Namun, kekuatan pihak lain sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi Kuisa berganti-ganti antara hijau dan putih di bawah banyak tatapan. Pikiran dengan cepat terbang melalui hatinya. Sesaat kemudian, dia menarik aura ganas dari tubuhnya, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akui aku bukan tandinganmu. Saya akan mengingat dendam ini di hati saya dan akan memaksa Anda untuk membalas dendam di masa depan." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya pergi dengan cara yang agak menyedihkan. Namun, Xiao Yan tiba-tiba berbicara setelah Kuisa membalikkan tubuhnya, "Apa yang diperlakukan sebagai pemimpin geng Kuisa? Seseorang yang bisa Anda serang sesuai keinginan? Dan pergi sesukamu? Masih ada beberapa hari lagi sampai pelelangan dimulai. Jika dia ingin mendapatkan keheningan selama periode waktu ini, dia perlu mengungkapkan beberapa keterampilan. Karena Kuisa telah mengambil inisiatif untuk membebaskan dirinya, wajar jika Xiao Yan tidak mengizinkannya pergi sesuka hatinya. Akan sangat sia-sia jika dia melepaskan orang-orang seperti ini yang telah menyerahkan dirinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tubuh Kuisa berhenti. Dia memandang Xiao Yan dan menemukan bahwa mata yang terakhir juga berkedip-kedip dengan niat membunuh. "Apa yang kamu inginkan?" "Ini adalah wilayah dari Sekte Kaisar Hitam," kata Kuisa. Ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan niat membunuh di mata Xiao Yan. "Terima 3 pukulan darinya. Anda bisa pergi jika Anda berhasil. Jika tidak, kamu akan mati." Xiao Yan menunjuk ke arah Zian di sisinya saat dia berbicara dengan suara samar. Zian awalnya sedikit terkejut saat melihat jari Xiao Yan menunjuk ke arahnya. Setelah itu, ekspresi bersemangat dan bersemangat segera muncul di wajahnya. Banyak tatapan di sekitar Xiao Yan mengikuti jarinya dan melihat ke atas. Ekspresi aneh segera melonjak di wajah mereka ketika mereka melihat Zian yang mirip ukiran giok. Orang ini sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang Kuisa? Kuisa juga tertegun untuk sementara waktu karena ini. Kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa, "Saya dapat menerima 3 pukulan dari Anda. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk keluar. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat masalah setelah dia dipukuli sampai mati." Xiao Yan mengabaikannya. Dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Zian, "Lakukan. Tidak perlu menahan." "Iya." Zian dengan penuh semangat menganggukkan kepala kecilnya. 10 jarinya bersilangan erat dan dia menekannya sedikit. Suara retakan keluar dari tulangnya.
Akhirnya, dia mengambil langkah kecil menuju Kuisa. Ini sepenuhnya salahmu sendiri. Saya yang tua tidak memiliki hobi menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Anda yang harus disalahkan jika terjadi sesuatu padanya. Kemarahan di hati Kuisa melonjak saat dia melihat Xian berjalan ke arahnya, jadi dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan Xiao Yan. Xian tiba di depan Kuisa sementara yang terakhir berbicara. Matanya yang besar seperti permata melirik pria besar yang berukuran 3 kali lipat ini. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kecilnya dan menghancurkannya ke arah Kuisa di depan banyak tatapan mengejek. Serangan Xian menyebabkan suara ledakan udara tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Banyak suara berisik tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan menatap pada lekukan melengkung yang muncul di udara ketika kepalan kecil itu melambai. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara ledakan sonik muncul. Douqi di dalam tubuhnya melonjak pada waktu yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk mengatur napas setelah Douqi melonjak ketika tinju Xian tiba di tubuhnya. Energi menakutkan yang datang dari segala arah mengalir keluar seperti air banjir. Grup. Douqi yang bertahan di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan menakutkan di kepalan kecil itu. Tinju Xian mendarat dengan kuat di dadanya dan seteguk darah segar meletus di depan banyak tatapan tertegun. Darah segar membentuk kabut darah di udara sementara tubuh Kuisa tampak seperti karung pasir yang mengalami pukulan berat saat dia terbang kembali. Meja yang disentuhnya di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk. Dia terbang dengan cara ini selama puluhan meter sebelum bertabrakan dengan keras dengan pilar yang sangat besar. Seluruh aula besar bergoyang sedikit pada saat itu. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Semua tatapan memadat pada Xian dan Kuisa, yang mulutnya terus memuntahkan darah segar. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh kecil gadis kecil itu akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Banyak tatapan beralih ke Xiao Yan, yang wajahnya tersenyum sejak awal. Hati mereka semakin merasa bahwa yang terakhir itu misterius. Saat ini, hati kebanyakan orang sudah menempelkan tanda bahaya di wajah Xiao Yan yang tersenyum itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya di wilayah sudut hitam ini. Xian tidak berhenti setelah mengirim Kuisa terbang dengan sebuah pukulan. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif seperti bola meriam. Tinjunya sekali lagi mengepal erat saat dia dengan kejam menyerang ke arah Kuisa yang terluka parah. Ketakutan langsung melintas di mata Kuisa saat melihat aksi Xian ini. Dia berteriak keras, "Tuan Muda Mo, selamatkan aku!" Tubuh Xian bersinar dan tiba seperti burung layang-layang tepat saat suaranya terdengar. Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ketika tinjunya hendak menyerang lagi. "Keke, nona muda ini, mengapa kamu perlu menggunakan serangan yang begitu kejam?" Tidak ada kematian yang bisa muncul di pavilion Kaisar Hitam. Sosok putih tiba-tiba bergegas keluar dengan cara seperti hantu setelah tawa terdengar. Dia segera muncul di depan Kuisa, menekuk tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh. Orang bisa melihat sosok Xian menyelinap melewatinya, dan dia hampir jatuh karena dia tertangkap basah. Xian menstabilkan tubuhnya. Kemarahan muncul di wajah kecilnya. Setelah memantul di jari kakinya, tubuhnya dengan marah menyerang orang berpakaian putih yang muncul. Orang berpakaian putih itu tersenyum tipis saat melihat Xian dengan ganas menyerang. Kedua tangannya sekali lagi berputar dengan cara yang aneh. Tangannya terulur dan ditekuk. Dia meraih kedua tinju Xian dan dengan lembut menyeretnya sebelum tiba-tiba mendorongnya ke depan. Orang berpakaian putih ini sepertinya menghususkan diri dalam menangani kekerasan. Tidak hanya serangan Xian dihentikan olehnya tapi dia masih memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan serangan balik. Dorongan ini mungkin tampak lembut tetapi kekuatan di dalamnya cukup kuat. Sepertinya Xian akan dipaksa mundur lebih dari selusin langkah jika dia tidak bisa menghindarinya. Selain itu, dia bahkan mungkin menderita beberapa luka. Ditinggal di udara, wajar jika Xian sangat merepotkan untuk menghindar. Pengalaman pihak lain tampaknya sangat kaya. Dia pada dasarnya menutup jalan mundur Xian ketika dia menyerang. Saat itu, Xian sebenarnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Sosok hitam bersinar dan muncul dengan cara yang tidak biasa ketika tangan mendorong orang berpakaian putih digunakan.
Tangan memegang tubuh Xian dan menariknya kembali sementara kelima jarinya terkepal erat, membawa angin panas saat tangannya dengan keras melesat keluar. Tinju itu bertabrakan dengan tangan penekan yang mengandung kekuatan tersembunyi, mengeluarkan suara teredam. Angin menyebar dan kedua belah pihak mundur selangkah. Xiao Yan menurunkan Xian dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah orang berpakaian putih yang telah menyerang dan rasa dingin melintas di pupil hitam pekatnya. Apa kau tidak terlalu berlebihan untuk melakukan serangan seberat itu pada gadis kecil?